Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama saya Hari Wahyudi di Hari Wahyudi Channel. Ya oke teman-teman, jadi pada kali ini fokus saya ke kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Merauke teman-teman. Jadi pada video kali ini saya berbagi cerita sedikit mengenai Jalan Trans Papua yang ada di Kabupaten Merauke, terutamanya dari Merauke sampai di Sota ya. Jadi Merauke ini kota, lalu Sota ini merupakan salah satu distrik ya teman-teman, distrik yang ada di Kabupaten Merauke ini gitu. Ini saya cerita, maksudnya berbagi informasi ini sekedar kita sharing gitu, dan ini berdasarkan yang selama ini terjadi gitu loh teman-teman. Jadi posisinya saya juga sering lalu lalang ke sana kemari karena saya domisilinya di Bupul sana di atas, kurang lebih sekitar 250 km dari Merauke ini teman-teman. Dimana jalannya itu kita melalui jalan yang sama, yaitu Jalan Trans Papua. Ya sebenarnya mau kita bercerita sedikit, Jalan Trans Papua Merauke Sota ini teman-teman, ini jadi sebenarnya kecelakaan yang terjadi di jalan ini nih bukan pertama kali teman-teman. Jadi itu sering sekali terjadi kecelakaan. Jadi itu banyak jenisnya, ada yang mereka baku tabrak, ada juga yang tabrak dari belakang, ada juga yang mereka kecelakaan tunggal juga gitu, sampai masuk di dalam parit gitu ya, dan akhirnya sudah banyak korban jiwa gitu loh teman-teman di jalan ini gitu. Jadi Jalan Merauke Sota ini teman-teman, ini kurang lebih jaraknya itu sekitar 80 atau antara itu 80 atau 90 km teman-teman. Jaraknya kurang lebih seperti itu, dan seperti ini teman-teman bisa saksikan di video ini gitu. Jadi Sota sendiri itu teman-teman, dia letaknya di sudah paling dekat dengan perbatasan RIPNG, di mana di situ ada SPBU, ada warung makan. Jadi teman-teman, di situ merupakan tempat peristirahatan. Jadi kalau misalkan kita dari Kabupaten Bovendigul atau kita dari Muti, kita pasti singgah di Sota gitu. Kita mau ke Merauke atau dari Merauke mau ke sana pasti kebanyakan singgah. Yang pertama yaitu karena kita singgah isi bahan bakar yang pertama, lalu yang kedua tempat istirahat sejenak gitu teman-teman. Jadi mobil trek atau mobil angkutan itu mereka istirahat di situ, makan, baru melanjutkan jalan kembali gitu teman-teman. Jadi Jalan Trans Papua sendiri ini teman-teman, ini kan menghubungkan jalan Merauke Kabupaten Bovendigul dengan Kabupaten Merauke teman-teman. Jadi ini kendaraan banyak lah, seperti mobil Hilux juga banyak. Jadi itu angkutan antar kabupaten itu kebanyakan mobil yang double cabin ya, mobil pickup tapi double cabin gitu. Jadi kayak ada Triton, ada Hilux gitu teman-teman. Saya cerita ini berdasarkan pengalaman yang saya ini teman-teman. Jadi beberapa fakta Jalan Trans Papua itu teman-teman, kalau untuk di Kabupaten Merauke sendiri itu nggak ada gunung teman-teman. Jadi perjalanannya itu ya jalannya itu gitu, jadi datar, rawa, kiri kanan itu kebanyakan ya pohon-pohon bus, rahai kayak gitu. Situasinya rawa ya, ada rawa, ada banyak kolam-kolam gitu, jalannya rata gitu. Jadi monoton, itu juga menjadi salah satu faktor. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan di sini ada beberapa hal. Ini menurut saya ya teman-teman.
Itu yang pertama itu human error, kedua kondisi jalan dan kondisi alam teman-teman, dan yang ketiga menurut saya memang sudah takdirnya seperti itu. Ada juga yang keempat, gangguan dari makhluk. Kenapa bisa tak kasat mata? Ya memang nggak semua orang bisa lihat gitu teman-teman. Jadi dari beberapa hal itu, maksudnya saya simpulkan dari selama ini yang saya pernah lihat ya. Jadi itu ada kecelakaan yang memang murni karena dia mengantuk teman-teman. Ngantuk, akhirnya oleng, baru badan jalan sempit, akhirnya nggak bisa kendali dan terjadilah kecelakaan teman-teman. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, Sota itu kan tempat makan teman-teman. Jadi kalau kita logikanya gini, kita kan masyarakat Indonesia ini habis makan identik sama ngantuk gitu kan, ngantuk, kena angin ya, akhirnya tambah ngantuk gitu kan, bisa bawa ketiduran. Nah itu yang menyebabkan hilang fokus gitu. Lalu jalan Trans Papua ini teman-teman, ini saya pernah ukur, maksudnya kenapa kecelakaan itu sering terjadi di jalan Trans Papua ini teman-teman. Jadi tadi ada beberapa faktor. Yang pertama human error, yaitu badan kurang fit, terus mengantuk. Nah, itu yang bisa menyebabkan teman-teman. Ataupun kita kurang periksa kita punya kendaraan, dalam artian mungkin anginnya, itu kan angin penting gitu. Karena kontur jalan di sini itu karena kondisi alam teman-teman. Karena Merauke ini kan aslinya rawa teman-teman, maksudnya tanahnya tuh lembek gitu. Jadi aspal itu ketika pertama kali dibangun teman-teman itu rata, tetapi nanti sebelum 1 bulan lah itu konturnya sudah berbeda teman-teman. Jadi dia bergelombang, keadaannya tuh dia bergelombang. Kalau misalkan kita pakai mobil yang tinggi ya, mobil yang tinggi, contohlah taruhlah Terios kayak gitu, itu limbungnya berasa, dia limbungnya berasa karena dia tinggi posisinya gitu. Lalu yang kedua, jalan ini menurut saya kurang lebar. Kenapa saya sampaikan kurang lebar? Karena jalan ini lebarnya saya pernah ngukur teman-teman. Nah, videonya ada ini. Ya oke teman-teman. Jadi sekarang saya posisi ada di Jalan Trans Papua, kilo 65 kurang lebih. Dan sekarang saya penasaran sebenarnya tuh lebar daripada Jalan Trans Papua sendiri ini berapa meter teman-teman. Dan saya sekarang ini mau mencoba untuk mengukur supaya rasa keingintahuan saya itu bisa terobati. Jadi saya sudah bawa meteran dan kita ukur. Oke teman-teman, Oke teman-teman, jadi kita di ujung aspalnya ya, kita kasih tanda kayu. Nah, lalu ini kita kasih masuk ya. Kita pakai yang meter ya. Tapi sebelumnya sabar dulu, ada mobil trek mau lewat. Ya oke teman-teman, jadi posisinya ini di ujung aspal ya, di sini. Nah, dan kita lihat terus. Oke, ini sampai di sini. Ini berapa? 50. Ini ya teman-teman. Jadi 4,5 meter
4 meter 50 cm teman-teman. Jadi ternyata jalan Trans Papua ini 4,5 meter ternyata. Pantesan sering terjadi kecelakaan ya, kecil soalnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi ternyata dia punya lebar daripada badan jalan ini kurang lebih sekitar 4,5 meter teman-teman. Dan sampingnya seperti yang teman-teman lihat ini, lihat, ini aspal langsung tanah teman-teman. Ini kalau mobil dia bannya kalau sudah jatuh mau naik ke aspal lagi setengah mati, apalagi yang muatan berat. Jelasnya ini ambles. Ya teman-teman, jadi jalan ini bergelombang teman-teman. Jadi yang pertama sempit, menurut saya sempit. Jadi ketika kalau misalkan ada mobil proyek nih, mobil proyek yang puso yang besar itu teman-teman, itu kita setengah mati ketika kita mau melambung, apalagi kalau misalkan mobil besar gitu kan. Jadi otomatis kita ini harus berhenti gitu sebenarnya. Tapi yang jadi susahnya lagi teman-teman, ini kan aspal 4,5 meter teman-teman, dan di sebelahnya ini itu kan sistemnya, mereka sistem bangunannya itu mereka pengerasan tanah dulu, di soil dulu gitu, di soil, habis itu baru lanjut di aspal gitu. Itu gitu teman-teman. Jadi soilannya yang di luar daripada aspal itu lembek teman-teman. Yang saya amati selama ini itu lembek. Jadi posisinya ketika kita mobil nih, mobil truk, karena otomatis antar kabupaten muatannya luar biasa teman-teman, paling ya kurang lebih sekitar 6-8 ton kan, seperti itu. Itu kalau orang sudah muatan kan otomatis nggak bisa teman-teman bannya keluar daripada aspal itu gitu loh. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena posisinya lumpur teman-teman. Saya ada beberapa video, ini memang sebelahnya lumpur, jadi otomatis sopir itu berpikir 2 kali ketika mau berpapasan terus dia jatuhkan ban, itu berpikir 2 kali gitu. Dengan kondisi jalan 4,5 meter teman-teman. Sekarang mobil lebar berapa sih? Mobil 2 meter lebih kan lebarnya. Jadi posisinya itu memang benar-benar tipis. Bahkan kalau trek itu mungkin kan ban belakangnya itu kan 2 ya teman-teman, 4, sebelah 2. Nah itu mungkin ban satunya tuh mereka bisa lewat aspal gitu. Maksudnya sudah nggak posisi di aspal lagi. Itu juga sering kejadian seperti itu teman-teman. Tetapi jalan Trans Papua ini kan selalu ada perbaikan teman-teman. Kalau teman-teman lihat dulu video saya yang ini mobil Pajero tertanam ini jalan di Kabupaten Bovendigul teman-teman. Ini parah sekali. Ini saya ingat ini tahun 2017 teman-teman, bulan Januari kalau tidak salah ya, sekitar Januari itu kita 2 hari 2 malam menginap di jalan. Jadi kita pakai mobil, kebetulan saya itu hari pakai berangkat ke Bovendigul saya pakai Hilux, dan pulang saya pakai LC Land Cruiser. Itu memang kita nginap, yaitu faktornya memang karena jalan, posisinya jalannya kan kecil teman-teman. Ya kita udah belah sana sini, cuma kan yang belah ke sana tertanam, yang tengah tertanam, akhirnya kita macet gitu. Kita nggak bisa jalan, nggak bisa lewat mana ya, mau nggak mau ya kita harus nunggu mobil itu dia yang tertanam itu lolos dulu baru gantian masuk gitu. Jadi baku bantu di situ, memang kebersamaannya luar biasa sebenarnya. Kita kembali lagi ke kecelakaan ini teman-teman. Jadi itu tadi, kita manusia ego kan, ego masih tinggi. Jadi ketika mau papasan itu paling tidak kita satu kurangi kecepatan, yang kedua kita sama-sama mengerti, kita sama-sama pelan gitu baru lewat. Yaitu kalau dalam artian kalau beda lah ketika kita pelan dengan laju pas ban turun di aspal. Lalu yang kedua
Kita juga harus tahu di depan kita nih mobil muatan dengan tidak kan beda teman-teman, kelihatan ringan dengan berat. Nah itu yang tidak muatan itu biasanya kalau yang sopir mengerti itu mereka yang minggir. Jadi kita di jalan Trans Papua nih teman-teman, kita nggak bisa, misalkan taruh lagi nih, aku minggu lalu nih baru dari ibaratlah dari Muting gitu mau turun Merauke, itu jalan semua masih mulus bagus. 1 minggu kemudian teman-teman, ketika naik itu jalan sudah berubah teman-teman. Yang awalnya halus, habis itu mulus, di situ sudah ada lubang. Terutama ketika musim musim penghujan teman-teman, itu jadi kita jalan itu berbeda gitu loh. Saya karena beberapa kali saya pakai mobil 1 minggu sebelumnya, jangan 1 minggu, itu hari sempat 3 hari. 3 hari sebelumnya saya jalan ke Merauke, sama di Merauke ada urusan 3 hari. Saya naik kembali ke Bupul sana, itu jalan udah berbeda teman-teman. Saya kaget, lubang juga gitu. Kaget apa ya? Bukan lubang sih. Ya ada lubang, ada juga yang tanahnya itu mengalami penurunan teman-teman. Seperti itu. Itu sering terjadi. Mengenai jalan ini, ya sekarang yang awalnya dulu rusak itu mereka udah melakukan perbaikan dengan jalan yang sedikit lebar. Nggak tahu tuh, saya belum pernah mengukur. Kalau yang jalan lama itu 4,5 meter, tapi sekarang kayaknya sekitar 5 meter teman-teman. Ya mungkin dengan kejadian-kejadian ini pengelola, mungkin dalam hari ini dinas terkait itu atau kementerian terkait, mereka evaluasi, mungkin saya rasa seperti itu. Karena saya ingat itu hari Jokowi pernah, presiden kita Bapak Jokowi pernah berkunjung meninjau langsung jalan Trans Papua itu posisinya di atas Sota teman-teman. Dan di videonya saya lihat bahwasanya jalan ini menurut dia kurang lebar gitu. Menurut beliau kurang lebar dan minta tolong dilebarkan gitu. Dan itu sudah dilebarkan ya, walaupun cuma di mana tempat Jokowi itu berdiri kurang lebih sekitar 2 atau 3 kilo aja. Itu dilebarkan ditambah kurang lebih 11 meter, jadi kalau total ya 5,5 meter gitu. Itu udah lumayan lah, maksudnya kalau papasan nggak terlalu dekat gitu. Itu lalu yang selanjutnya teman-teman, itu kondisi alam gini. Karena ini kan jalan Merauke ini kan apa ya, posisinya tanahnya datar gitu, jadi datar aja gitu. Paling kalau ini ya tikung gitu. Nah ini menyebabkan monoton gitu loh teman-teman. Jadi monoton itu apa ya, kalau kita macam jalan di, taruhlah di Jayapura atau Timika, itu kan masih ada pemandangan beda gitu. Yang satu mungkin posisinya kalau misalkan kita dari arah Koya itu kan enak dilihat, jadi ada gunungnya, nanti sudah sampai di Holtekam itu pemandangan laut, jadi pemandangannya berubah. Tapi kalau di sini itu tidak, itu monoton gitu. Jadi satu, habis makan di Sota, terus kena angin, ngantuk, ditambah jalan kurang lebar, terus posisi itu monoton juga, wah sudah itu ngantuk berat itu. Apalagi kondisi badan udah nggak fit, seperti itu. Ya, oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi kecelakaan ini banyak ya teman-teman. Hal mistis itu banyak sekali juga teman-teman. Jadi yang pertama ya karena human error tadi, lalu yang kedua karena kondisi jalan teman-teman yang seperti itu, dan yang ketiga ya memang karena gangguan daripada makhluk yang tak kasat mata. Jadi ini makhluk tak kasat mata ini banyak jenisnya teman-teman di situ. Ada mulai dari pada yang kalau di sini kita mengenal dia itu hantu lapang teman-teman. Jadi hantu lapang itu kalau orang Jawa bilang itu panas pati, jadi kayak bola api gitu teman-teman. Itu ada juga. Lalu ada putri, ada tinggi, lalu ada yang wujudnya seperti manusia,
itu teman-teman gitu, apalagi kalau yang di kilo 60 itu dimana tempat kejadian itu hari, sempat ya teman-teman, saya posisinya habis ngikut dari atas, foto dokumentasi pernikahan teman-teman, seperti itu saya lalu sama teman saya Yes Papua dan Andri Julian, kita berempat dari sana, dan ketika kita sampai di Sota teman-teman itu sudah maghrib jam 6 teman-teman, dan ya jam 6 maghrib lah sampai di Sota. Kita sampai di kilo 60 itu sudah posisinya sudah gelap di situ teman-teman, dan sebelumnya itu terjadi kecelakaan. Jadi mobil Agia masuk di dalam parit di situ teman-teman, mobil rental yang bawa anak masih di bawah umur itu teman-teman itu, dan itu teman saya si Yes Papua, kebetulan kan dia yang bawa mobil juga, karena dia kalau posisi di penumpang dia mabuk teman-teman. Dan itu dia berhenti, kurangi kecepatan, pelan di situ sambil video itu mobil itu teman-teman. Dan tidak lama kemudian ini kerasukan teman-teman, kerasukan. Dan awalnya memang lihat ada anak kecil berdiri pinggir jalan dan kondisi badan basah kuyup, minta tolong. Dia lari ke Yuyun. Tanya setelah saya ini, dia nggak hilang. Dia maksudnya kemasukan itu, dan posisi matanya mengerikan teman-teman. Tangannya kaku, lalu dia dingin sekali, tangannya dingin sekali. Ya orang habis mandi kedinginan. Ketuk-ketuk kaca terus minta keluar. Kemudian merontak-merontak. Saya baca kenanya kunci, dan alhamdulillah dari dekat Wasur itu dia keluar. Jadi kalau mau dibilang ini ya itu memang ada, kalau kita kasar mata itu memang ada. Jadi jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita fokus gitu teman-teman ya. Jadi posisinya Sota ini kan tempat perhentian, jadi kita otomatis kita makan di situ, istirahat sebentar, lalu kita lanjutkan perjalanan. Dan itu kan kalau misalnya kita buka kaca mobil atau kita kena AC kan otomatis identik ya sama orang Indonesia, habis makan kan ngantuk gitu. Nah itu juga sering itu kayak begitu, sering posisinya kayak seperti itu. Jadi habis makan ngantuk terus oleng sedikit, nah kondisinya jalannya kan kecil lah sepanjang itu, otomatis dia langsung jatuh ke tanah. Kalau syukur-syukur kita masih bisa kendalikan, kalau kita tidak bisa kendalikan ya sudah, ya terjadi kecelakaan seperti itu teman-teman. Dan banyak sekali jenisnya di situ kecelakaan itu bagian situ, dan nggak sedikit pula itu yang menimbulkan korban jiwa. Makanya teman-teman kalau lihat di pinggir jalan itu banyak salib itu bukan kuburan teman-teman, cuma sebagai penanda bahwasanya si A dulu meninggal di situ karena kecelakaan. Rata-rata kecelakaan mobil terbalik lah, dan sebelum tabrakan lah teman-teman. Jadi kondisinya itu tadi human error, terus kondisi jalannya juga berubah-ubah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita 1 minggu sebelumnya ini kita lewat situ bagus, 1 minggu kemudian itu bagus, apalagi di sini gitu. Dan pinggir-pinggir jalan aspal itu tanah itu, jadi kan mereka sistemnya soil dulu, pengerasan tanah itu lalu di aspal itu gitu. Jadi pas bagian luar aspalnya itu nggak otomatis lembek, itu kan cuma ditinur doang kayak gitu. Baru jalan dengan otomatis dengan lebar 4,5 meter, wah ini sempit karena mobil aja 2 meter lebih kan lebarnya kan gitu. Makanya seperti itu teman-teman. Jadi tapi yang sekarang sudah mulai bagus, sudah mulai ada pembangunan yang agak lebar, kayaknya itu tambah sekitar setengah meter, mungkin jadi 5 meter kurang lebih, 5 meter mungkin agak mending lah lebar gitu.
Jadi intinya teman-teman, saya buat video ini bukan kita mau menakut-nakuti, tidak, tapi saya berbagi cerita saja apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya lihat teman-teman. Dan memang kalau mau percaya ya percaya, nggak percaya memang orang halus juga ada gitu, teman-teman. Jadi kita selalu waspada, kita selalu di jalan kita berdoa, di jalan kita selalu mengingat sama Allah, mengingat sama Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu, mengingat kepada Sang Pencipta, seperti itu. Ya namanya kalau musibah kita nggak ada yang tahu gitu kapan mau terjadi, itu kita nggak ada yang tahu. Kalau tidak kita berusaha berdoa dan berusaha agar kita terhindar daripada mara bahaya itu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang berkendara di situ, kalau teman-teman merasa ganjil nih, kayak di jalan ini auranya berbeda, klakson saya teman-teman, kita menghargai keberadaannya mereka. Oke teman-teman, wah ini lampunya sudah mati ya di sebelah sini teman-teman, pencahayaannya. Mungkin seperti itu. Kalau ada kurang dan lebihnya teman-teman bisa komen saya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe, karena subscribe itu sangat membantu saya teman-teman ya, membantu YouTuber gitu. Dalam artian Anda subscribe langganan, terus ketika saya upload sampean ada pemberitahuan sampai nonton dan iklan muncul, otomatis saya juga dapat penghasilan dari situ. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih. Jadi kita di jalan harus lebih saling menghargai lagi satu sama lain, jangan kita mengutamakan kita punya ego gitu teman-teman. Jadi ketika mau papasan itu kita kurangi kecepatan, kita saling mengerti posisinya. Kalau Anda misalkan mobil papasan, ini mobil yang mau papasan sama Anda itu dia bawa beban berat, jadi otomatis kita yang harus mengalah gitu. Ketika kita bebannya ringan, kita yang harus turun ke pinggir jalan gitu, dan itu kita lihat harus pilih tempat yang agak-agak keras gitu, biarkan dia lanjut. Kalau mereka yang punya beban otomatis nggak bisa turun dari aspal begitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.